Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Minggu tanggal 15 Maret, judulnya Suami dan Istri. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Mazmur 145 ayat 13. Tuhan setia dalam perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Amin. Beberapa petunjuk bagi rumah tangga Kristen terdapat dalam Perjanjian Baru. Efesus 5 ayat 21 sampai Efesus 6 ayat 9, juga Kolose 3 ayat 18 sampai pasal 4 ayat 1, dan Titus 2 ayat 1 sampai 10, kemudian 1 Petrus 2 ayat 18 sampai pasal 3 ayat 7. Menariknya, aturan rumah tangga ini mencakup unsur-unsur yang membuat hubungan timbal balik dan saling membangun. Banyak yang mengutip dalam Kolose 3 ayat 18, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu." Lalu berhenti di sini. Perhatikan penegasan penting yang Paulus tambahkan, yaitu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Perjanjian Baru tidak pernah mengajarkan bahwa perempuan harus tunduk kepada laki-laki untuk semua hal, atau bahwa istri harus menjadi bawahan atau ditindas, ataupun bahwa mereka harus secara buta mengikuti setiap keinginan atau kehendak suami mereka. Maksud Paulus adalah bahwa kesetiaan istri pertama-tama adalah kepada Tuhan dan kedua kepada suami. Kepribadian istri tidak boleh hilang oleh karena suaminya, dan suami tidak dapat bertindak seolah-olah ia mewakili hati istrinya. Kasih Kristus kepada gereja dengan menyerahkan dirinya bagi gereja menggambarkan bagaimana suami harus mengasihi istrinya, yang ditulis dalam Efesus 5 ayat 25. Para suami harus tetap setia apapun risikonya. Para suami membuat keputusan yang terbaik bagi kesejahteraan istri, meskipun normalnya kepentingan mereka harus selaras. Kasih seperti ini membuat istri lebih mudah menuruti perintah Allah untuk menghormati suaminya, yang ditulis dalam Efesus 5 ayat 33. Pernikahan Kristen yang sehat ditandai dengan sikap saling pengertian, saling berdiskusi, mempertimbangkan segala sesuatu bersama, dan mengambil keputusan sebagai pasangan. Terkadang dalam pengambilan keputusan yang berdampak besar bagi seluruh keluarga, melibatkan anak-anak dalam diskusi bisa menjadi hal yang tepat. Tetapi orang tua jangan pernah bertengkar di depan mereka. Setelah proses tersebut, jika suami dan istri tidak dapat mencapai kesepakatan, jalan damai yang diajarkan Alkitab adalah agar istri setuju dengan keputusan suaminya, asalkan keputusan itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Sebaliknya, sebagian besar, jika tidak selalu, suami pasti pernah mengalami saat-saat di mana mereka bersyukur telah mendengarkan istri mereka dan mengikuti nasihat istrinya. Semakin suami dan istri bekerja sama sebagai satu tim, semakin bahagia pernikahan mereka. Kutipan Roh Nubuat disadur dari In Heavenly Places halaman 206. Setiap pasangan yang menyatukan tujuan hidup mereka harus berusaha
membuat kehidupan masing-masing sebahagia mungkin. Apa yang kita hargai, kita usahakan untuk menjaganya dan membuatnya lebih berharga sebaik mungkin. Dalam perjanjian pernikahan, pria dan wanita telah membuat kesepakatan, sebuah investasi seumur hidup, dan mereka harus melakukan yang terbaik untuk mengendalikan kata-kata ketidaksabaran dan kekesalan mereka, bahkan lebih hati-hati daripada sebelum pernikahan mereka. Karena sekarang mereka telah disatukan seumur hidup sebagai suami dan istri, dan masing-masing dinilai atau dihargai secara berimbang dari jumlah usaha keras yang dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga agar cinta yang sangat didambakan dan dihargai sebelum pernikahan tetap segar. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Sahabat sekalian, kami menghadirkan Reaksi, ruang interaksi. sahabat juga diundang berpartisipasi terkait dengan iringan musik yang digunakan. Silahkan beri jawaban untuk judul atau bagian lirik dari iringan musik setiap pelajaran. Bagi yang memberikan 4 jawaban benar, akan menerima hadiah kecil. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.